harus wajib disampaikan oleh seorang yang memiliki wewenang untuk menyampaikan adalah maraknya orang zaman sekarang itu bertabarruj, melakukan solek ala jahiliyah, bertata rias ala jahiliyah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan sampai seorang dari perempuan-perempuan muslimah yang ingin menjaga kesucian dan martabat dirinya dan juga keluarganya itu bersolek ala solek jahiliyah dahulu. Kata Ibnu Hayyan al-Andalusi, bagaimana bentuk bersolek sebagaimana tata riasnya orang jahiliyah di zaman itu. Kata beliau Ibnu Hayyan al-Andalusi dalam kitabnya, dalam tafsirnya itu, karena mereka itu perempuan ketika itu menanggalkan khimarihinna, penutup kepalanya, hatta yuwari hilyahunna wa unuquhunna. Mereka menanggalkan penutup kepala sampai terlihat perhiasan mereka dan juga leher mereka. Ini jahiliyah. Namun mohon maaf, di masa ini ternyata lebih buruk daripada bersoleknya orang-orang jahiliyah. Mereka hanya menanggalkan penutup kepala sampai terlihat leher mereka. Namun mohon maaf, ternyata na'udzubillah, kejadian yang kita lihat saat ini lebih buruk daripada bersoleknya orang jahiliyah di masa lalu. Na'udzubillah, kita melihat aurat wanita itu terlihat, mohon maaf, betisnya, mohon maaf, pahanya, mohon maaf, berpakaian dengan pakaian yang telanjang. Dan ternyata lebih buruk daripada cara mereka orang-orang jahiliyah bersolek. Na'udzubillah. Itu fenomena yang ada. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan fenomena ini di akhir zaman. Sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua kelompok penghuni neraka yang aku tidak pernah melihat di zamanku. Itu kata Nabi, aku tidak pernah melihat di zamanku. Sinfani min ahlin nar lam arahuma. Aku ada dua kelompok penghuni neraka yang aku belum pernah melihatnya di zamanku. Terus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaumun yadribuna ka'adnabil baqar. Ada satu kaum yang memukuli manusia dan cambuknya itu seperti ekornya sapi. Artinya ini pemimpin yang melakukan perbuatan arogan, berkehendak sesuka dia, menghukum semua rakyatnya yang tidak ingin taat dengannya. Pemimpin yang zalim, pemimpin yang arogan, memiliki cambuk seperti cambuknya seekor sapi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun. Ada satu kelompok di akhir zaman, kelompok wanita yang berpakaian namun telanjang. Mereka berlenggak-lenggok seperti lenggak-lenggoknya punuk unta. Lam yajidna arafal jannah wa in kana rihuha la yajidu masirata kadza. Mereka berdua ini, dua kelompok ini tidak akan pernah mencium bau surga, walaupun bau surga itu bisa dicium
dalam sebuah riwayat itu masirata sab'ina kharifan, sejauh 70 tahun perjalanan itu bau surga bisa dicium. Tapi kedua orang ini mencium saja tidak mampu. Apa sebabnya? Yang pertama berbuat zalim terhadap manusia, yang kedua perempuan-perempuan yang tidak menutup auratnya sebagaimana ketetapan syariat. Nah, ini yang harus diwaspadai. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim. Maka sebagai manusia yang hidup di akhir zaman harus memiliki perhatian khusus di dalam masalah aurat. Mungkin orang-orang melihat lama-kelamaan hal tersebut itu biasa. Karena ketakwaan seseorang apabila tidak diasah, tidak ditekan untuk tunduk terhadap syariat, maka menganggap maharimillah, perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan itu adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang ma'ruf saja. Maka betul di akhir zaman itu yungkiruna al-ma'rufa, ya, mengingkari sesuatu yang ma'ruf, ya, tapi apa? Membenarkan sesuatu yang mungkar. Itu betul. Yusaddiquha fihal amin, yusaddiquhal kadzib. Orang berdusta dalam pembicaraannya dibenarkan, sedangkan orang yang benar dalam pembicaraannya didustakan. Itu memang skema dan fenomena di akhir zaman. Maka itu diantara salah satu wasilah setan menjebak manusia ke dalam perzinahan adalah membujuk manusia untuk menanggalkan auratnya, dan itu yang dilakukan